Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan lagi membahas materi masih terkait dengan kinematika gerak lurus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis gerak lurus ya. Jadi, gerak lurus itu yang akan kita pelajari itu kita bedakan menjadi dua. Jadi, kita bedakan jadi dua. Oke, dibedakan jadi dua. Ada yang disebut dengan GLB dan ada yang disebut dengan GLBB. Nah, GLB sendiri itu adalah gerak lurus beraturan. Kalau GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini semuanya punya ciri-ciri ya. Jadi kalau gerak lurus beraturan itu dia kecepatannya tetap. Oke, jadi gerak lurus beraturan dia punya kecepatan tetap. Jadi kecepatannya ini tetap, oke, atau konstannya, kecepatannya tetap. Nah, kalau kecepatannya tetap, ini berarti dia punya percepatan sebesar 0 ya, atau percepatannya 0. Dimana di video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau misalkan kecepatannya tidak berubah, berarti percepatannya itu 0 ya. Jadi karena percepatan perubahan kecepatan. Sekarang GLBB. Nah, kalau GLBB ini, GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Maksudnya berubah beraturan gimana? Kecepatannya ini berubah. Oke, jadi kecepatannya berubah. Jadi berubah secara teratur. Oke. Jadi dia berubah, cuma perubahannya ini secara teratur. Jadi kalau misalkan dia naik 2 meter, misalkan dia punya kenaikan setiap sekunnya 2 meter per second, gitu ya. Jadi setiap second naiknya 2 meter per second gitu. Jadi teratur perubahannya. Sehingga karena perubahan kecepatannya teratur atau tetap perubahannya, sehingga A-nya bisa dituliskan tetap. Nah, inilah perbedaan antara GLB dan GLBB. Nah, untuk GLBB sendiri itu dia ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Oke, jadi kalau misalkan kecepatannya bertambah, terus itu artinya bendanya ini sedang dipercepat. Nah, tapi kalau misalkan kecepatannya berkurang, itu artinya dia sedang diperlambat, seperti itu. Nah, untuk persamaan geraknya sendiri, itu ada persamaan gerak yang perlu kalian tahu. Jadi persamaan gerak persamaan gerak yang perlu kalian tahu itu VT itu sama dengan V0 ditambah dengan AT. Oke. Kemudian VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dan selanjutnya S itu sama dengan V0T ditambah dengan 1/2 AT kuadrat. Jadi ini perlu untuk kalian ingat ya persamaannya. Oke, jadi ini persamaan gerak. Oke, kita tuliskan keterangannya. Jadi VT itu kecepatan akhir, VT itu kecepatan akhir ya, kecepatan akhir atau kecepatan pada detik tertentu ya, pada waktu tertentu. Kalau V0 itu kecepatan awal. Oke. S itu, kemudian A itu percepatan. Kemudian S itu perpindahan atau jarak tempuh ya.
jarak tempuh. Kalau T sendiri itu waktu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan geraknya adalah GLB, itu artinya kan percepatannya itu 0. Kalau percepatannya 0 berarti ini bernilai 0, berarti VT sama dengan V0. Artinya kecepatannya itu sama dengan kecepatan awalnya. Kalau misalkan mau cari jarak tempuhnya, S-nya itu bisa langsung ya V kali T kalau GLB, karena A-nya kan bernilai 0, berarti suku sini tuh bernilai 0, seperti itu. Nah, biasanya yang muncul di soal-soal itu adalah uh, yang muncul di soal-soal itu biasanya ada bentuk grafik, oke? Jadi bentuk grafik. Jadi kita akan pelajari tentang grafik ya, bentuk grafik. Jadi ada bermacam-macam grafik. Kita gambar 3 bentuk grafik. Ya. Jadi di sini saya sudah gambar grafik. Yang pertama, hubungan antara jarak S dan waktu, posisi terhadap waktu, kemudian V dan T, kecepatan terhadap waktu, kemudian A sebagai fungsi waktu ya, percepatan sebagai fungsi waktu. Jadi ini jarak sebagai fungsi waktu, kemudian ini V kecepatan sebagai fungsi waktu, kemudian percepatan sebagai fungsi waktu ya. Nah, kemudian oke. Nah, sekarang kita perhatikan nih grafiknya. Yang pertama S terhadap T ya. Nah, jadi ini posisi awalnya ada di sini ya. Jadi posisi awalnya tidak tepat di koordinat 0, cuma ada di sini ya. Posisi awalnya ada di sini. Nah, kemudian dia bergerak macam nih ya. Jadi ini jaraknya apa ya? Semakin ke sini jarak tempuhnya semakin besar ya. Jadi bisa kalian lihat bahwa untuk selang waktu yang sama, misalkan dari sini sampai sini, ini untuk selang waktu yang sama ya. Oke, perhatikan. Untuk selang waktu yang sama, yang pertama dia cuma menempuh jarak untuk selang waktu yang sama untuk yang dari sini dari kita
Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk grafik karena dalam soal kadang-kadang itu membuat gambar grafik. Dia memuat gambar grafik. Nah, cara analisisnya itu seperti berikut ya. Jadi, bentuk grafik yang biasa muncul itu ada tiga. Ya, biasanya hubungan antara jarak terhadap waktu, kemudian kecepatan sebagai fungsi waktu, dan percepatan sebagai fungsi waktu. Nah, di sini kakak udah gambarkan ketiga contoh grafiknya ya, contoh gambar grafiknya. Nah, sekarang kita analisis. Kita kasih tanda-tanda dulu ya. Jadi misalkan ini titik A, titik B, titik C, titik D. Oke, begitupun juga sini titik A, titik B, titik C, titik D. Oke. Nah, sekarang kita analisis yang pertama itu adalah ini kecepatan sebagai fungsi waktu, jarak sebagai fungsi waktu ya. Nah, sekarang untuk yang pertama, ini kita ambil untuk setengah waktu yang sama ya, supaya lebih terlihat. Oke, oke. Jadi perhatikan. Nah, jadi untuk warna biru, waktunya warna biru yang ke sini, sama waktunya warna hijau yang ini ke sini, itu sama ya, karena terlihat di sini tuh, ini panjangnya ke sini, panjang sini, itu sama ke sini. Cuma jarak yang ditempuh itu beda, oke, jarak yang ditempuh itu berbeda. Jarak yang ditempuh itu untuk yang ini, dia ini nempuhnya untuk yang biru itu nempuhnya cuma segini, oke, yang biru. Kalau yang hijau nempuhnya segini. Terlihat bahwa semakin ke sini jarak yang ditempuh itu semakin besar ya, maka bisa disimpulkan bahwa gerak dari A ke B itu, jadi A ke B ya, jadi gerak A ke B itu jenis geraknya adalah GLBB, GLBB dipercepat, oke, dipercepat. Nah, kemudian untuk gerak B ke C, kalau kita perhatikan nih B ke C, ini posisi bendanya tetap, posisi bendanya tidak berubah. Karena posisi bendanya tidak berubah, perhatikan ya, untuk grafik S terhadap T kalau bentuknya gini, datar gini, itu artinya posisi bendanya itu tidak berubah. Karena posisi bendanya tidak berubah, itu artinya bendanya sedang dalam keadaan diam. Jadi di B ke C ini bendanya itu diam. Oke, kemudian untuk yang C ke D, C ke D ini terlihat bahwa apa ya, bendanya ini dia balik arah. Jadi kan titik semulanya di sini. Jadi kalau dia ingin kembali ke titik semula, jadi dia berbalik arah dari C ke D. Di sini dari keadaan diam sehingga kemudian dia bergerak. Kalau ada grafik S terhadap T kemudian miring begini dan lurus, itu artinya dia kecepatannya tetap ya. Berarti artinya perubahan posisinya tetap ya, berarti kecepatannya tetap. Nah, jadi kita bisa tulis bahwa dari C ke D ini adalah GLB. Oke. Nah, selanjutnya kita ke grafik yang kedua, yaitu hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Nah, sekarang ini grafiknya terlihat ya. Jadi pada saat di titik A itu dia punya kecepatan V0. Oke, kemudian pada saat di B dia punya kecepatan V lagi, V tertentu ya, VT. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa dari gerak A ke B, jadi A ke B untuk yang ini ya, untuk yang grafik kedua, gerak A ke B-nya itu kalau kalian perhatikan nih kecepatannya nih berubah dari V0 ini jadi VT dan terlihat di grafik bahwa kecepatannya ini naik. Kecepatannya naik. Karena kecepatannya naik, maka ini geraknya bisa disimpulkan bahwa geraknya ini itu adalah GLBB dipercepat. Nah, kemudian dari B ke C, perhatikan dari B ke C, kecepatan di B dan kecepatan di C itu sama. Artinya apa? Ini karena lurus berarti kecepatannya tidak berubah atau kecepatannya konstan. Nah, kalau kecepatannya konstan itu artinya bendanya bergerak dengan jenis gerak GLBB. Oke, jadi kalau dari B ke C itu geraknya adalah, maaf bukan GLBB tapi GLB. Kemudian dari C ke D, dari C ke D, kalau kita perhatikan dari C ke D nih kecepatannya berkurang hingga sampai di titik D di sini 0. Karena kecepatannya berkurang, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah GLBB diperlambat.
diperlambat. Nah, kemudian untuk di titik D, oke, di titik D. Nah, pada saat dia ada di titik D, ini kecepatannya 0. Oke, jadi pada saat di titik D kecepatannya 0. Artinya kalau benda punya kecepatan 0, itu artinya dia sedang diam. Oke, jadi bendanya di titik D itu diam. Kemudian yang perlu juga untuk kalian tahu bahwa kalau ada grafik V terhadap T, maka luas daerah di bawah kurvanya itu tidak lain adalah perpindahannya. Oke, jadi perpindahan itu sama dengan luas daerah, daerah di bawah kurva, hubungan antara V terhadap waktu. Nah, selanjutnya kita analisis untuk yang ketiga, yaitu grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Nah, kalau grafik kecepatannya macam nih, ini kan lurus nih, berarti kecepatannya ini tetap tidak berubah. Jadi dia punya percepatan tetap. Jadi percepatannya di sini ya, ini terus. Jadi kalau ini misalkan percepatan awalnya ya segitu terus percepatannya. Maka bisa disimpulkan bahwa ini tuh jenis geraknya adalah GLBB. Oke, jadi dia ini GLBB. Kenapa bisa GLBB? Karena kecepatannya konstan. Nah, untuk luas daerah di bawah kurvanya sendiri, macam ini, luas daerah di bawah kurvanya itu tidak lain adalah kecepatannya. Jadi kecepatan itu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Daerah di bawah kurva A terhadap T. Oke teman-teman, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Untuk contoh soalnya itu ada pembahasan tersendirinya di video berikutnya. Jadi terus nonton video-video yang Kak Teddy share. Terima kasih.